Seorang pekerja meninggal dunia dengan kondisi tergantung di atas tower provider di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada Selasa 6 Desember 2022. Seorang teknisi jaringan operator seluler meninggal usai terjatuh dari tower setinggi 50 meter di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Halo, balik lagi di channel aku. Dan teman-teman tadi udah lihat kan beberapa video yang menunjukkan kecelakaan kerja yang ada di tempat kerja. Dari video itu kita belajar kalau pentingnya penggunaan ABD dan juga faktor skill dan pengetahuan dari pekerja itu sendiri. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku David Moholik. Aku adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2022. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa like dan subscribe ya guys, biar aku semangat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke materi intinya, yaitu implementasi Undang-Undang K3 dalam dunia teknik elektro. Untuk topik bahasan dalam video ini, yang pertama ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua ada undang-undang tentang K3, yang ketiga ada bentuk kecelakaan kerja, dan yang terakhir atau yang keempat adalah penggunaan alat pelindung diri atau ABD. Nah, untuk topik yang pertama adalah pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Kesehatan kerja diartikan sebagai suatu usaha atau upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerjanya atau masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk topik yang kedua ada undang-undang tentang K3. Mungkin banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang K3. Nah, dalam video ini aku hanya nyebutin dua. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 itu mengatur tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia, moral, dan agama. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja di tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia. Nah, untuk topik yang ketiga itu ada tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat kerja. Ada tiga faktor utama terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dari faktor manusia itu sendiri, misalnya kayak skill atau pengetahuan tentang pekerjaannya itu belum memadai. Lalu untuk kedua ada lingkungan, mungkin lingkungannya itu kurang aman untuk bekerja. Dan yang ketiga dari manajemen itu sendiri, mungkin misal kayak penyediaan alat ataupun pekerjaan yang terlalu berbahaya itu bisa menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan yang tidak diharapkan. Kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada saat melakukan pekerjaan. Maka dalam hal ini terdapat dua hal penting, yaitu kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan. Maksudnya adalah misalnya kayak pekerjaan itu menimbulkan efek atau penyakit, baik itu penyakit yang timbul dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan, misalnya kayak tertimpa tangga ataupun terjatuh dari ketinggian, dan masih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan kerja. Tentunya banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pekerja untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah penggunaan ABD. Nah, untuk pada video kali ini aku akan khusus membahas untuk penggunaan ABD yang biasanya digunakan untuk seorang network engineer atau seorang teknisi jaringan. Yang pertama itu adalah full body harness atau alat pelindung dari ketinggian. Selain dapat melindungi pekerja dari ketinggian, full body harness itu sendiri juga memiliki tali pengaman yang bisa melindungi seluruh tubuh, sehingga kemungkinan cedera akibat tindakan saat jatuh ini bisa menjadi sangat kecil. Nah, yang kedua ada APD berupa safety helmet atau helm keamanan. APD ini biasa digunakan oleh pekerja untuk melindungi kepala dari benda-benda agar tidak tertimpa atau mengenai kepala saat benda itu jatuh, sehingga bisa meminimalisir atau mengurangi bahkan mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja.
Nah, untuk yang ketiga ada safety gloves atau sarung tangan keamanan. Nah, alat ini biasa digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, mengurangi tangan agar tidak licin, dan juga masih banyak lagi fungsi dari safety gloves itu sendiri. Nah, untuk APD selanjutnya adalah earplug atau alat pelindung telinga dari kebisikan. Biasanya para pekerja yang bekerja di tempat yang bising itu akan menggunakan alat ini untuk mengurangi atau meredam suara bising sehingga tidak menimbulkan dampak buruk untuk pekerja itu sendiri. Nah, untuk APD selanjutnya ada safety boots atau alat pelindung kaki. Nah, alat ini atau APD ini biasa digunakan para pekerja untuk melindungi kaki agar tidak terkena benda tajam ataupun tidak tergelincir. Nah, untuk materi yang aku ambil itu dari buku Modul Teknik Kerja Bengkel atau TKB Telekomunikasi 2. Mungkin teman-teman bisa browsing di internet agar bisa membacanya lebih rinci lagi. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Jadi buat teman-teman yang udah lihat video ini, nonton sampai akhir, jangan lupa di like and subscribe ya guys. See you in the next video. Bye bye.